Tetapi yang paling mendorong saya, paling kuat mendorong saya untuk meninggalkan hidup keduniawian itu apa yang saya cerap, apa yang saya pahami bahwa ya senang di dunia ini hanya begini. Nah itu muncul pada waktu saya masih SMA. Tapi kan biasanya ada peristiwa atau apa gitu, mungkin di waktu SMP atau SMA, terus Bante terus bilang, "Dok, oh jebul urip ngomong ini, Dok, ada nggak gitu kok?" Peristiwa yang waktu SMA itu yang kok, membuat apa? Kok terus moyak-mayik gue apa? Drastis tidak ada, Mas Tejo. Peristiwa yang drastis tidak ada. Setiap orang butuh cerita. Aku akan membawakan cerita kemana-mana. Aku akan bercerita pada kalian. Karena seperti kata seniorku, Leo Christie, dengan seikat padi dan jagung, mungkin cukup sehari hidup. Dengan sekotak wayang dan gamelan, mungkin cukup sepanjang hidup untuk bercerita dan mendengarkan cerita. Yang longeng gadung malangkung leraga werseng Bagagak satu lito mel. Bagagak itu artinya diam, ugek di dalam diam bergerak. Oh, kalau kamu bergerak dapat nasi meskipun satu lito, itu embel-embel nikmat rasanya. Hari ini aku ketemu dengan seorang pemuda, seorang Bante yang ku kenal lama, Bante Panyawaru. Sugeng enjang Bante. Matur nuwun, sugeng rawuh di Padepokan Mendut, Mas Tejo. Ini pertama kali saya. Pertama kali saya gembira sekali. Saya yang gembira. Jadi teman-teman saya itu tahun 90-an pernah ada misi kebudayaan waktu itu ke Jepang, ke Fukuoka itu dengan Bante. Bahkan kabarnya bersebelahan, terutama yang pas waktu di Fukuoka. Bersama Mas Suprapto Suryodarmo. Suprapto Suryodarmo Suwargi. Lama sekali itu, lama sekali, berapa puluh tahun yang lalu. 90-an tahun 90-an awal. Kira-kira hampir 30 tahun yang lalu. Bante cerita dong di awal sebelum mengapa akhirnya memilih, kan Bante lahir di Blora. Terus pasti mengalami ya masa-masa nakal, masa-masa apa pasti namanya lah kok terus cek dilantik di Temanggung 1974. 74. Nggih. Bagaimana bisa ingat Mas Tejo? Bisa tahu. Bagaimana bisa tahu? Baca-baca. Dengar-dengar. Nah itu di Temanggung. Nah cerita tadi. Saya selesai SMA, melanjutkan kuliah di Jogja di psikologi waktu itu. Mengapa dengan Sutanto Mendut? Enggak. Belum kenal. Oh belum kenal. Waktu itu di psikologi juga. Oh Mas Tanto di psikologi juga. Oh. Gunawan Muhammad psikologi. Iya. Saya 77 di psikologi. Maaf 74. Maaf 72. 72. Iya 74 menjadi samanera atau calon biku. Menjadi biku penuh 77. Sebetulnya pada waktu SMA saya sudah nyuwun izin
kepada orang tua untuk melepaskan hidup keduniawian menjadi biku, yang di bahasa Indonesia dikenal dengan biksu, yaitu sama saja biku atau biksu. Orang tua amat sulit menerima permohonan itu, ya menganggap bahwa menjadi biksu meninggalkan keduniawian itu seperti hilang dari keluarga. Nanti yang melanjutkan bisnis orang tua dan lain-lain ini siapa? Adik saya 3 putri semua. Dari keluarga kaya kalau saya dengar. Berada, dari keluarga berada kan. Ya oke. Ya wes, pokoknya nggak usah disangka, pokoknya dari keluarga tajir. Gitu. Terus? Lalu saya anak pertama laki-laki, adik saya wanita, itu menambah berat orang tua untuk mengizinkan. Nah, kalau tidak ada izin dari orang tua, tentu pasamuan biksu itu tidak bisa menerima saya menjadi biksu. Akhirnya kompromi orang harus tua. Harus 2 atau ayah atau ibu yang izin, salah satu? Salah satu. Lalu kemudian kompromi, ya orang tua akan mengizinkan, lama-lama mereka kompromi, asal saya melanjutkan kuliah dulu di jurusan yang saya suka sebagai bekal. Orang tua mengatakan kalau kamu hanya lulus SMA, nanti berhubungan dengan masyarakat, bekal tidak banyak. Oleh karena keinginan saya ingin menjadi biksu, lalu saya memilih psikologi di UGM. Begitu. Orang tua juga masih ganduli. Tentunya itu diungkapkan ke orang tua bahwa kenapa memilih psikologi, ya, karena pengen jadi biksu. Ya, saya ungkapkan. Tetapi orang tua meminta saya kuliah di Jogja di psikologi itu sebetulnya untuk ngulur-ulur. Supaya niatnya menjadi biksu itu lama-lama luntur begitu ya, dengan menjadi mahasiswa, bergaul dengan lingkungan yang lebih luas dari Blora ke Jogja. Ya, moga-moga itu niatnya menjadi biksu luntur hilang, lalu balik menjadi bisnismen begitu. Tetapi saya tidak luntur. Bahkan di Jogja saya bertemu dengan biksu-biksu yang jarang saya temui di kota kecil di Blora. Antara lain biku atau biksu Subato. Oh, biksu Subato. Suwargi, asli dari Padang, ya, dan orang Padang, terpelajar juga, lulusan farmasi ITB. Nah, di situ saya banyak belajar, banyak mendapatkan pengetahuan, tetapi juga dorongan semakin kuat untuk meninggalkan keduniawian ini. Yang paling nempel apa dari biku Subato? Yang paling nempel? Teliti. Biku Subato ini teliti dan bisa menjelaskan pokok-pokok ajaran dengan sangat baik. Ya, itu saya banyak belajar. Dengan latar belakang farmasi. Okay. Tetapi yang paling kuat mendorong saya untuk meninggalkan hidup keduniawian itu apa yang saya cerap, apa yang saya pahami bahwa ya senang di dunia ini hanya begini. Nah, itu muncul pada waktu saya masih SMA. Ya, itu ada terlalu dini. Ada puas, ada senang, tetapi kan sementara begitu ya, tidak. Iya, tapi biasanya tidak bisa dipegang terus-menerus begitu kan. Ya, biasanya yang begitu. Setelah lewat lalu cari lagi lalu lewat lagi. Oh iya, jebulane mengkoyo mungkin. Begitulah itu yang apa, tidak ada sesuatu yang lebih berharga ketimbang mencari yang menyenangkan sebentar lewat, yang memuaskan sebentar juga lewat. Bukan, maksud saya gini, Bu. Ini kan
bagi saya aneh, SMA sudah mikir begitu. Ini biasanya yang begitu itu kan 40 ke atas. Jebul KB itu mung sementara, itu kan biasanya 40 ke atas yang saya alami loh ya, begitu loh. Ini kok SMA. Tetapi Siddhartha sendiri relatif masih muda. Umur berapa itu? Beliau ada ada gelagat, ada naga-naga, orang tuanya melihat tidak begitu menyenangi keduniawian. Lalu sesuai dengan kelasiman pada waktu itu, umur 16 beliau dinikahkan dengan putri Yasodhara, sehingga kemudian mempunyai anak satu. Nah, antara umur 16 sampai dengan umur 29 itu beliau melihat kehidupan, melihat suka duka kehidupan, dan itu memperkuat keinginannya untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kenikmatan, kesenangan di dalam istana. Dan itu istrinya, keluarganya sudah mengetahui, atau dengan kalimat yang lebih kasar sudah mencurigai bahwa pada suatu saat anak ini akan meninggalkan istana dan bertapa. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang mengagetkan, karena gelagat itu sudah muncul sejak Pangeran Siddhartha masih muda begitu. Dan pada waktu itu orang-orang yang meninggalkan keduniawian, bertapa di hutan itu bukan sesuatu yang aneh. Mungkin kalau sekarang aneh sekali. Di zaman 2600 tahun, di zaman Siddhartha itu sesuatu yang sudah lazim. Para pertapa, para spiritualis yang meninggalkan hidup keduniawian, baik itu dari rakyat biasa maupun bangsawan ke hutan, itu sudah biasa begitu. Sehingga Siddhartha meninggalkan, tiba-tiba hilang dari istana, itu tidak mengagetkan lagi bagi keluarga mereka begitu. Hanya dalam pandangan kami ya, saya mohon maaf kalau sedikit menyinggung keyakinan saya. Dalam pandangan kami, dalam keyakinan kami, dalam pandangan Buddhis, bahwa ya semuanya itu tidak ujuk-ujuk. Ada kemungkinan dalam kehidupan saya yang lampau, karena kami meyakini hidup bukan hanya sekali ini, ada pengalaman menjadi biksu atau pengalaman spiritual yang lain, sehingga pengalaman yang tidak hilang, yang tersimpan dalam arus kesadaran itu mendorong saya dalam usia yang mungkin Mas Tejo mengatakan relatif. Tapi kan biasanya ada peristiwa atau apa gitu, mungkin di waktu SMP atau SMA, terus Bante itu bilang, "Dok, oh jebul urip ngomong ini, Dok, ada nggak gitu kok?" Peristiwa yang waktu SMA itu yang membuat apa? Kok terus moyak-mayik gue apa? Drastis tidak ada, Mas Tejo. Peristiwa yang drastis tidak ada. Hanya karena saya senang belajar spiritual, senang membaca buku-buku tentang spiritualitas, kemudian juga pengertian itu mungkin mendorong saya untuk mencocokkan apa yang terjadi dalam lingkungan ini. Oh iya, jebulannya ya benar. Semuanya itu tidak abadi, semuanya itu hanya sebentar. Oke, balik lagi. Mungkin terlalu Enggak. Ini yang terlalu filosofis. Enggak apa-apa. Ini penting malah saya magas. Ke UGM 72 masuk. Jebul ketemu justru dengan Biku Subato. Nama dulunya Mokhtar Rashid. Seorang Padang. Yep. Iya. Terus? Nah, saya hampir tiap hari bertemu dengan Biku Subato yang bermukim di Jogja, tidak di wihara karena belum ada wihara juga, seorang umat Buddha dan ya mungkin masih keturunan Bapak Ibu Supangat, Jalan Taman Siswa. Rumahnya besar, di belakang itu dibuat semacam gubuk
Gubuk dari bambu, Biku Subato tinggal di sana. Di dekatnya kandang merak. Pak Supangat itu punya kandang merak. Sehingga putra-putranya mengatakan, oh bapak itu ini kandang merak, itu kandang biku. Kandang merak. Tapi waktu itu memang saya bayangkan. Saya tiap hari itu selesai kuliah siang atau kalau tidak ada kuliah ya datang ke dalam tanda petik ke kandang biku itu, membantu mengetik. Waktu itu tidak ada laptop, tidak ada komputer, mengetik yang manual itu brother. Ya. Brother yang portable itu membantu menerjemahkan, kemudian dari bahasa apa? Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Hanya term-term tertentu dalam lingkungan kami, term-term tertentu yang dikembalikan ke bahasa Palinya. Bahasa Pali itu serumpun dengan Sanskerta, tetapi yang tidak penting ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, karena waktu itu yang mengerti, yang fasih bahasa Pali hampir tidak ada. Sekarang pun hanya sedikit. Kemudian saya ikut belajar meditasi dan lain-lain, membantu keperluan sehari-hari, Bante Subato dan lain-lain, dan itu mendorong saya semakin kuat bahwa orang tua mendorong saya untuk kuliah bukan keinginan tambah luntur, ya mungkin salahan ya. Salah perkiraan. Ya, orang tua kan mendorong saya untuk kuliah supaya keinginan menjadi biksu itu luntur, tapi justru menjadi lebih kuat. Karena di Jogja apa itu? Kayu jati. Kayu jati artinya jenengan dipersiapkan untuk meneruskan itu, kayu jati. Secara otomatis begitu ya. Kalau andai kata tidak menjadi penerus usaha kayu jati ya, waktu itu jangan sampailah anak saya menjadi biksu. Waktu itu menjadi biksu itu tercela banget gitu. Seperti orang tua mengatakan, kok seperti tidak bisa membiayai yang lebih banyak, atau orang tua khawatir kalau dianggap terlalu serakah dengan materi sehingga anaknya dibiarkan meninggalkan keduniawian dan lain-lain. Tetapi itu awalnya, Mas Tejo. Belakangan justru utamanya ibu menghargai kehidupan menjadi biksu ini. Bahkan ibu saya di kemudian hari sangat menghargai, mengatakan, wah, saya dulu di zaman Belanda, ibu saya masih sekolah di zaman Belanda dari Rembang. Kalau di zaman Belanda dulu saya mengenal kehidupan seperti biksu ini, saya juga ingin jadi biksu gitu. Saya mengatakan, ya kalau ibu jadi biksu, Biku Panyawaro tidak lahir di dunia ini. Bikuni ya, Biksuni. Biksuni Ya. Ibu saya mengatakan, orang berkeluarga itu banyak susahnya. Banyak susahnya. Kalau dulu saya tahu saya mau jadi biksuni. Ya kalau ibu jadi biksuni, Panyawaro tidak muncul di dunia. Itu berapa tahun dari tahun? Ada beberapa, saya lihat ceritanya biksu-biksu lain ada yang beberapa tahun ibunya baru mulai mengerti itu ya. Ada yang sekian tahun, ada yang kira-kira ada yang nangis terus selama bertahun-tahun itu. Ya awal-awalnya memang sulit menerima, sulit menerima. Tetapi kemudian orang tua saya melihat lain, mengajar, mendidik masyarakat, kemudian mempunyai bermanfaat di bidang yang lain meskipun bukan urusan keduniawian, itu orang tua menjadi appreciate, menjadi menghargai. Bahkan pada waktu sulit-sulitnya memberikan izin pada saya untuk menjadi biksu itu, beberapa saudara dari ayah saya, dari ibu saya juga memberikan nasihat. Kalau anak Anda bahagia di bidang spiritual, apa sih keberatannya? Anak Anda tidak bahagia di bidang duniawi, di bidang bisnis,
tapi dia akan bahagia di bidang spiritual. Apa sih beratnya orang tua tidak memberikan izin? Kan sama-sama anak Anda akan bahagia. Hanya bahagianya di bidang spiritual. Itu juga salah satu nasihat yang saya sangat berterima kasih, yang bisa memberikan keluasan berpikir pada orang tua saya. Ada nggak biku teman-teman Bante itu satu atau dua yang menjadi biku langsung diizinkan sama orang tuanya? Langsung diizinkan? Ada nggak? Ada juga. Ada juga. Bahkan ada yang anaknya didorong, kamu jadi biku saja, tetapi anaknya tidak berminat. Ya. Meskipun anaknya itu anak yang baik, yang pandai. Dan juga ada anak yang nakal, yang beling, yang orang tua mungkin merasa tidak mampu mendidik lagi, weneh ke wihara. Jadi biku saja. Ya ada, jadi. Ada juga, ada yang anaknya mau, ada yang anaknya tidak mau. Ada yang anaknya mau tetapi ia tetap beling. Kemudian tidak lama karena menjadi biku tidak ada janji seumur hidup, Mas Tejo. Jadi seseorang yang mengenakan jubah ini, melepaskan keduniawian, dia boleh menjadi biksu semampu dia. Setahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh. Jadi ada yang pergi, ada juga? Wah, banyak sekali. Yang masuk ya banyak, yang keluar juga banyak. Bahkan di hari-hari tertentu kami membuat program menjadi samanera seperti biku muda lah, sementara. Kandidat. Ya kandidat, tetapi di Jakarta juga ada menjadi biksu penuh sementara 2 minggu. Jadi kami memberikan pelantikan penuh, tidak dibedakan, menjalankan laku sebagai biksu juga penuh, hanya 2 minggu. Setelah 2 minggu ya dia kembali menjadi umat yang bermasyarakat, kembali ke keluarganya masing-masing. Nah itu tiap tahun kami menyelenggarakan itu, hanya mungkin terputus pada waktu pandemi kemarin ini. Tahun ini mungkin kami bisa memulai lagi. Itu bagaimana kita bisa menjelaskan, Biku? Ada orang yang didorong jadi biku tapi nggak jadi, ada orang yang bandel diserahkan ke vihara, jadi baik, ada yang tetap bandel, ada yang sudah masuk biku terus. Bagaimana saya bisa mengerti itu? Ada yang didorong, kalau diperluas didorong jadi dokter, nggak jadi dokter, tapi jadi insinyur. Gitu. Ada yang didorong jadi insinyur tapi lalu jadi ulama. Gitu. Terus ini dekat juga di Magelang ini, mungkin tepang jenengan Dr. Oi Hong Jin. Kenal ya. Dia itu pengusaha tembakau, bapaknya ingin ngekat itu anaknya disekolahkan kedokteran. Iya, jadi dokter. Iya jadi dokter, tapi akhirnya bapaknya meninggal, dia harus meneruskan bisnis ini. Jadi sekarang jadi ahli tembakau. Iya, ini bagaimana? Tetapi apa itu senang seni budaya juga. Iya, dan bikin museum itu dari tembakau museum. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini? Ya, saya ingin kembali kepada yang saya singgung di depan, bahwa dalam past life, dalam kehidupan orang-orang sebelum dilahirkan sekarang, dia mempunyai pengalaman kehidupan masing-masing. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan yang lampau itu dia dalang, kemudian dalam kehidupan sekarang sejak kecil dia melihat pertunjukan wayang orang, wayang kulit itu senang sekali. Dan kalau dia itu nggak harus orang tuanya dalang juga? Tidak. Tetapi juga kalau orang tua dalang, kalau lingkungan itu sesuai itu, maka kemunculan arus kesadaran yang dibawa dari kehidupan yang lampau itu menjadi kuat, menjadi cepat muncul, dan mungkin juga lebih berkembang ketimbang kehidupan yang lampau. Dalam kasus saya, kemungkinan dalam kehidupan yang lampau saya tidak bisa mengingat, tetapi ada sementara orang tidak harus menjadi biku yang bisa mengingat kehidupannya yang lampau. Dan itu kalau ditelisik ada bukti-bukti yang masih bisa dikenali.
Seperti misalnya seorang anak mengatakan, saya dulu hidup di kota itu, rumah saya seperti ini, warnanya seperti ini, saya pernah bekerja seperti ini, dan itu ditelisik, ditelusuri, apa yang dikatakan anak itu terbukti, meskipun kasus seperti itu tidak banyak, karena dia mempunyai ingatan untuk mengingat apa yang tersimpan dalam bawah sadarnya itu cukup kuat, dan waktu itu dia belum banyak pikirannya, belum banyak keinginan, belum banyak kerutan dalam usia-usia yang masih muda, termasuk dia bisa menghafal bahasa-bahasa asing dan lain-lain yang belum dipelajari, dan itu recorded, saya melihat beberapa. Nah, meskipun seseorang tidak bisa mengingat kehidupannya yang lampau, pengalaman yang lampau itu menurut kami tidak hilang. Itu tersimpan dalam arus kesadaran atau dalam dunia psikologi arus bawah sadar, dan itu bisa ditelusuri balik. Salah satu caranya dengan hipnoterapi. Jadi seseorang dihipnus, kalau usianya itu 10 tahun yang lalu dia masih ingat, 15 tahun yang lalu masih ingat, 30 tahun yang lalu berarti dia belum lahir, dia masih bisa menceritakan. Meskipun tidak semuanya mampu mengingat kehidupan yang lampau, termasuk dengan hipnoterapi. Jadi tiap-tiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Jadi tadi menarik mungkin orang bisa lupa kehidupan masa lampaunya, tapi dia mengalami, tapi pengalamannya tidak hilang. Okay. Dan itu akan bersambung dalam kehidupannya yang sekarang. Kalau misalnya dalam kehidupan yang lampau saya bukan petani, tapi saya tinggal di desa, mungkin sekarang saya melihat kehidupan di desa senang. Tetapi melihat kehidupan yang seperti di kota tidak senang, tapi saya tidak tertarik menjadi petani. Ada kemungkinan itu adalah kontinuitas, sambungan dari pengalaman dari kehidupan yang lampau. Itu harus telek-telek persis atau enggak? Misalkan sekarang petani tapi masa lampaunya bukan petani tapi orang yang mencintai tanaman, bisa. Jadi nggak harus sama bisa. Sekarang jadi presiden, sebelumnya mungkin nggak jadi presiden tapi jadi pemimpin jadi pemimpin bisa jadi nggak harus bermororeh mangus wong ramyo suarane merengeng. Bermoro itu seperti tawon-tawon, umyung ramyo sarang wong. Saya kalau dengar biku-biku itu berkumpul terus membacakan pali bahasa parita ya. Itu kayak ngomong bro, itu cara pedalangan dulu menggambarkan mungkin bermororeh mangus wong ramyo suarane merengeng. Nah, Bante, di bagian kedua ini saya ingin meringkas yang part 1, tapi nanti teman-teman yang tertarik meditasi bisa gabung karena aku mau wawancara beliau, sahabat juga. Jadi di bagian pertama itu orang nggak bisa dilepaskan dari kehidupan sebelumnya. Hanya mohon maaf saya bukan guru meditasi, Mas. Nggak apa-apa, saya anggap guru. Yang berhak menganggap guru itu murid. Jadi orang bisa lupa pada kehidupan sebelumnya tapi akan mengalami itu, kira-kira itu, dan tidak ada yang tidak sementara di dunia ini. Saya akan mengawali itu. Saya ingin memberikan tambahan 1-2 kalimat saja. Tidak usah jauh-jauh kehidupan yang lampau, Mas Tejo ya. Apa yang saya alami beberapa puluh tahun yang lalu, waktu saya TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Jogja, dan proses menjadi biksu sampai sekarang hampir sekitar 47 tahun ya. Proses saya dari kanak-kanak masuk TK, SD sampai sekarang ini pun, misalnya saya tidak bisa mengingat sepenuhnya, apakah hilang?
Tidak hilang. Apa yang saya alami itu tetap menjadi pengalaman saya, dan itu tersimpan dalam arus kesadaran saya. Tidak usah kita berbicara past life ya. Dalam kehidupan sekarang ini, sejak saya umur 5 tahun, 4 tahun, sampai sekarang umur 68 tahun, apakah itu hilang? Meskipun saya tidak bisa mengingat rinci, itu tidak hilang. Nah, ini menurut Bante berita baik atau enggak buat dan orang itu yang mewarnai kehidupan saya. Hanya dalam pandangan Buddhis, selain kehidupan saya dari kecil sampai sekarang itu mewarnai kehidupan saya, plus kehidupan saya juga diwarnai dari past life. Oke. Jadi analoginya itu nggak usah jauh-jauh. Dalam kehidupan sekarang pun, misalnya saya tidak bisa mengingat dengan sempurna, itu tetap menjadi pengalaman yang membentuk kehidupan saya sekarang. Nah, maksud saya ini menjadi berita baik atau enggak buat orang-orang yang pernah putus pacaran itu. Banyak orang yang putus pacaran, dia mungkin bisa melupakan mantannya itu, tapi pengalaman akan itu kan nggak bisa hilang. Mungkin gitu. Iya. Jadi, iya. Sekarang masalahnya, bagaimana pengalaman-pengalaman itu yang pahit, yang dianggap menyakitkan, sangat menyakitkan, yang pedih, yang sangat menyenangkan, pengalaman spiritual atau pengalaman nafsu indrawi, bagaimana supaya tidak mengganggu? Bagaimana kemunculan itu memberikan manfaat, tidak menghancurkan kehidupan ini, apalagi kemudian dampaknya menghancurkan orang lain. Kesadaran. Kalau seseorang mempunyai atau melatih kesadaran itu sering dalam Inggris sering digunakan awareness, mindfulness, maka dengan kesadaran, dengan awareness itu, apa yang sudah lampau tidak akan mengganggu. Itu menjadi bagian hidup saya. Itu ikut mewarnai kehidupan saya sekarang, tetapi saya tidak dibentuk sepenuhnya oleh pengalaman kehidupan saya yang lampau. Karena apa yang saya lakukan sekarang ini juga berperan sangat penting untuk kehidupan saya sekarang. Nah, itu kuncinya awareness. Nah, bisa lebih rinci nggak dijelaskan kesadaran itu, terutama menurut Bante Vajraparo itu apa? Karena begini, teknologi semakin canggih, ada algoritma, teknologi algoritma yang misalnya begini Bante, ketika seekor monyet akan melompat makan pisang, di sini ada singa, biar lebih meyakinkan. Di sini ada singa, ada monyet tidak? Monyetnya mana ya? Monyetnya nggak ada. Masuk Semar tadi monyet sih, aku lihat monyet. Iki wis monyete akeh ngono. Satu. Si monyete, monyete. Nggak ada. Untuk sementara yang wayang yang tadi aja. Ini apa? Ini aja. Rampokan aja ya. Ya betul, rampokan. Wah, Bante ngerti wayangnya gawat ini. Nah, ngerti sedikit-sedikit. Ketika dia mau melompat ke pisang, Bante, dia ngelihat ada singa yang bergerak adalah banyak data di monyetnya ini. Nek aku melompat itu 3 menit, kecepatan singa itu 2 menit, maka begitu dia melompat ke sini akan dicaplok. Terus dia juga punya data seberapa laparkah aku. Sudahlah sangat lapar untuk pisang atau belum? Kalau enggak ditunggu. Oh ternyata sudah enggak bisa nunggu lagi karena menurut data. Nah di dalam sebentar. Terus urut-urutan itu dialgoritmakan. Sekarang menjadi mobil tanpa sopir dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan dunia modern sekarang, kesadaran itu apa? Karena komputer nggak perlu kesadaran, mobil tanpa sopir nggak perlu kesadaran. Orang alat-alat kecerdasan buatan yang untuk kesehatan manusia itu dia detak jantung, ngukur tanpa kesadaran. Nah, kesadaran itu apa? Kesadaran itu
dalam kalimat yang sederhana, tapi tentu harus dijelaskan nanti, yang membebaskan kita dari pola-pola seperti itu. Kita kan dipola oleh habit. Apakah habit yang baik, apakah habit yang buruk. Kita kan dipola oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Yang baik maupun yang buruk. Bagaimana habit kebiasaan-kebiasaan yang melekat itu, attach pada mental kita itu, yang dalam bahasa Bali dikatakan upadana. Kalau tidak dituruti itu akan menjadi kecewa, marah, ketegangan, perilaku yang buruk, suffering, penderitaan. Bagaimana pola-pola itu bisa dipotong? Kalau yang baik silahkan. Tetapi yang baik juga ada resikonya, itu menjadi attachment juga, menjadi kelekatan juga. Yang kalau tidak dilakukan itu menjadi gejolak yang hebat di dalam diri seseorang. Apalagi kebiasaan atau habit yang tidak baik. Bagaimana memotong ini? Kesadaran. Contoh yang sederhana, Mas Ejo ya. Misalnya saya pindah ke wihara lain. Kemudian setiap jam 3 sore ada anak wihara yang memberikan minuman pada saya. Taruh sajalah kopi atau yang lain. Apakah sebagai biksu saya boleh menikmati itu? Oh ya. Apakah Bante juga merasakan enak? Ya. Enak, kopi ini enak. Apakah boleh dinikmati? Ya. Tetapi kalau saya meminum itu, menikmati itu dengan aware, dengan kesadaran, oh ini rasanya begini. Sebentar kemudian hilang. Kenikmatan itu tidak menjadi kelekatan. Tidak attached gitu ya? Tidak, ini enak banget, wah ini hebat, kopi apa ini. Dan tiap sore saya mendapatkan itu. Kalau itu sudah berlangsung berhari-hari, itu menjadi habit. Suatu hari, suatu sore anak itu lupa membawa kopi atau kopinya habis, akan timbul masalah dalam diri saya. Iki ngendi kopi nih, selewat biasanya jam 2 ini sampai jam 3. Telas Bante, kopi ini pun ya tuku dan lain-lain. Timbullah gejolak. Itu hal yang sederhana. Bagaimana kalau kopi itu tidak muncul, tidak menimbulkan masalah? Kesadaran. Kalau saya teringat keenaan kopi itu, saya menyadari, ini ingatan muncul, jas ingatan. Begitu saya menyadari ingatan itu, maka ingatan itu akan tenggelam. Karena kesadaran tidak mungkin berjalan bersama-sama dengan kondisi mental yang lain. Atau misalnya, saya mengingat salah satu keluarga saya yang meninggal dengan tragis. Saya tidak berusaha untuk mengingat itu, tetapi tiba-tiba dalam duduk tenang, ingatan itu muncul. Kalau seseorang tidak melatih awareness, tidak melatih kesadaran, maka pikirannya akan digulung-gulung dengan memori itu. Oh iya, dulu bagaimana ya sampai begitu, mengapa saya tidak bisa menolong ya, kasihan sekali, lalu keluarganya sekarang ada di mana ya. Demikian juga kalau seseorang mempunyai hubungan tidak baik, musuh. Di mana dia sekarang ya? Berada di mana ya? Lalu pikirannya yang satu menjawab. Nyesek gitu. Pikirannya satu menjawab, kamu mau apa? Ya saya mau mencari. Yang satu lagi menjawab, itu juga pikirannya sendiri. Bukan hanya ada dua makhluk di dalam batinnya, itu pikirannya sendiri. Lah kalau kamu sudah ketemu mau apa? Saya sekarang kan belajar agama, saya sekarang kan mengerti banyak ya, saya mau memaafkan. Apa bisa kamu memaafkan? Itu juga pikirannya sendiri yang membantah. Ya bisa lah, bisa kalau sekarang. Kalau nanti ketemu sungguh-sungguh apa kamu bisa memaafkan? Ya bisa lah, nyarinya gimana? Ya lewat lewat Facebook, lewat apa. Wah pikiran kan berbantah-bantahan itu, begitu bermenit-menit. Tetapi kalau seseorang melatih diri dengan awareness, dengan kesadaran, begitu ingatan yang menyedihkan tentang keluarganya yang meninggal tragis atau tentang orang yang memusuhi dia itu muncul, ini disadari saja, ingatan muncul, hilang dia.
kesadaran itu membebaskan kita dari belenggu memori. Melatih munculnya kesadaran itu terus meditasi. Oke, sekarang meditasi Buddhis itu bukan mencari kesaktian, sebetulnya bukan menganalisa, analyzing, bukan focusing satu objek yang diperhatikan dengan sungguh-sungguh, tetapi meditasi Buddhis itu intinya adalah awareness. Menyadari ada ingatan, menyadari ada kebencian. Ingatan apapun, yang lampau, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang mengganggu, yang enak, yang tidak enak. Lalu kekhawatiran kemudian, khawatir hari tua, khawatir sakit, khawatir ini, khawatir itu. Pikiran yang lampau, pikiran yang akan datang, kebencian, kemarahan, kesenangan, kenikmatan, ingin suci, ingin mencapai nirwana, ya semua itu just pikiran yang muncul di pikiran kita. Nah, kalau kesadaran menyadari itu, ya dalam teori, maka kalau kesadaran itu menjadi kuat, semua conceptual thoughts itu menjadi lerem. Kalau puasa seperti Bante tiap hari, leremnya konsep-konsep pikiran itu yang ada nanti hanya awareness, kesadaran yang murni. Meskipun hanya sesaat, kesadaran yang murni itulah sesungguhnya yang disebut sebagai bebas dari suffering, bebas dari penderitaan. Itulah nirwana. Sesaat. Meskipun kemudian karena endapan-endapan kita ini masih banyak, ya akan timbul lagi memori yang buruk, yang baik, kekhawatiran, rencana dan lain-lain. Bagi kami termasuk ingin mencapai kebebasan, ingin menjadi Buddha, ingin menjadi nirwana, itu pikiran kita sendiri, pikiran saya semua. Kalau saya ingin jadi nirwana, ya itu pemikiran yang muncul pada pikiran saya. Ya saya harus menyadari itu, pikiran kalau lagi muncul ingin mencapai nirwana. Lalu kemudian, nah kalau bisa saya menjadi biksu ini tidak sia-sia, berguna untuk masyarakat. Syukur kalau meninggal saya bisa mencapai tingkatan yang tertinggi. Pikiran toh itu hanya pikiran. Nah, meditasi itu pun harus disadari. Ya, meditasi itu apa, harus duduk apa dengan cara puasa tiap hari yang jenengan itu bukanya jam 12 kan kalau nggak salah. Iya, itu buka jam 12. Itu latihan untuk para biksu saja. Sahur jam 11:30 tadi siang. Itu hanya untuk para biksu saja. Oke. Umat seperti Mas Utomo itu tidak harus. Dia bisa melakukan itu sebulan sekali atau 2 kali. Ya. Tetapi inti meditasi Buddhis itu tidak hanya duduk diam, sila tumpang lalu tutup mata berjam-jam, tetapi menghadirkan kesadaran. Waktu kita berjalan kita menyadari kaki kita, waktu kita duduk tidak ada aktivitas menyadari nafas masuk. Nafas biasa aja, nggak usah dihitung. Ya, tidak dihitung, tidak ditarik, tidak ditahan. Karena menyadari nafas, menyadari langkah kaki kita itu adalah awal untuk memperkuat awareness, kesadaran itu. Bukan itu tujuannya sesungguhnya. Kalau kesadaran itu menjadi lebih kuat, kesadaran itu digunakan sekarang untuk apa? Untuk menyadari perasaan yang timbul. Bagi kami perasaan itu hanya ada 3 macam. Suka, duka, netral. Senang, tidak menyenangkan, menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Lalu selain menyadari perasaan, pikiran ini yang banyak sekali, keserakahan, kebencian, iri hati, kemarahan, kepuasan, kasih sayang, ingin berbuat buruk, ingin berbuat baik, ingin menjadi suci, ingin alim, ingin nirwana dan lain-lain. Itu pikiran kita semua yang muncul pada pikiran kita semua, dan itu akan muncul sepanjang kehidupan ini sampai kita tidur pun, yaitu pikiran itu akan muncul begitu. Nah, perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang mengganggu itu
kalau kita melatih kesadaran kita gunakan untuk menyadari perasaan yang muncul, menyadari pikiran yang muncul. Oh, aku ini biku, itu kan pikiran juga. Aku ini biku harus jadi biku yang baik, itu pikiran juga. Kalau setelah menjadi biku yang baik, supaya nanti saya lahir kembali juga menjadi lebih baik, akhirnya menjadi orang suci, akhirnya menjadi seperti Buddha, itu pikiran semua. Kalau jelek, itu jelek atau enggak? Itu pikiran. Bukan soal jelek atau enggak? Bukan soal jelek atau tidak, karena di dalam meditasi kesadaran kita juga tidak menganalisa iki ape, iki elek, ini kebajikan, ini kejahatan. Apa saja yang muncul pada perasaan dan pikiran itu kita sadari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya suatu saat hanya ada kesadaran murni yang tidak dikotori oleh perasaan suka duka, tidak dikotori oleh pikiran baik atau buruk. Hanya just be aware, hanya just sadar. Nah, kalau kesadaran itu terjadi, kesadaran murni itu terjadi, kita bebas dari penderitaan. Dan itu bisa dicapai oleh siapa saja. Tidak harus menjadi biksu, tidak harus jadi umat Buddha. Tidak ada mantra yang diperlukan, tidak ada ritual yang diperlukan dalam meditasi, tidak ada dupa yang dibakar, tidak ada sesajen yang harus dipersiapkan. Kuncinya adalah hadirkan kesadaran Anda untuk menyadari aktivitas fisik dan aktivitas mental. Aktivitas mental itu ada perasaan, emosi, ada pikiran. Jadi kalau misalkan ada pemirsa yang lagi di PHK gitu ya, di PHK dari sebuah kantor, meditasi dia yang penting menyadari bahwa dia di PHK gitu. Atau timbul perasaan apa? Perasaan tidak senang. Tidak senang mungkin. Kebencian. Takut. Kemarahan. Dendam kepada yang mem-PHK. Takut pada bagaimana nanti kalau tidak ada mata pencaharian. Itu semua gejolak itu supaya tidak mengganggu mentalnya menjadi hancur. Dia harus gunakan kesadaran itu. Tetapi kemudian dia juga harus berpikir real. Sekarang saya bekerja di mana? Cari pekerjaan apa? Tetapi kalau dia menyadari yang mengganggu ke dalam dulu, dia akan berpikir lebih jernih. Contohnya saja begini. Sekarang, Utomo tidak ada di sini. Ada anak-anak wihara yang membantu di sini. Ada pot atau ada patung lah, ada patung yang sudah lama, mereka membersihkan. Tiba-tiba pot atau patung yang lama itu karena tidak hati-hati pecah, duar. Padahal patung itu mungkin usianya sudah dinastihan ratusan tahun. Ya. Bagaimana seorang meditator harus bersikap, atau dengan kalimat yang lain, bagaimana seharusnya kita semua bersikap? Melihat benda yang sangat berharga, patung yang sangat berharga, atau jambangan bunga yang sangat berharga yang umurnya sudah ratusan tahun hancur begitu saja. Sikap kita adalah pertama-tama harus melihat ke dalam dulu. Jangan memberikan reaksi kepada apa yang terjadi. Apa yang muncul di dalam? Tidak senang, perasaan tidak senang, tidak mungkin senang, marah, jengkel, timbul pikiran yang macam-macam. Dia bekerja sudah berapa puluh tahun, tidak hati-hati, tidak mengerti bahwa itu pusaka dan lain-lain. Itu disadari dulu. Tidak dilawan, Mas Tejo. Meditasi kesadaran bukan melawan, tidak mengatakan, jangan marah lo ya, jangan emosi lo ya, itu dilarang oleh agama lo ya. Tidak. Hanya menyadari saja. Itu mengetahui. Just to know. Itu dendam. Ini orang senang muncul, ini marah muncul, ini jengkel muncul. Karena kalau itu disadari, hanya menyadari dan mengetahui saja, maka itu akan lerem. Mengendap. Kemarahan itu akan lerem, kejengkelan itu akan lerem, rasa tidak senang itu akan lerem. Setelah saya melihat ke dalam, baru apakah Bante membiarkan saja?
anak itu dibiarkan saja sembrono begitu. Baru saya mengundang dia. Mas, lain waktu yang hati-hati loh ya. Itu barang itu lama, tidak bisa dicari ijole, tidak bisa dicari penggantinya. Nggih, Bante. Tapi kalau saya tidak melihat ke dalam dulu, langsung menanggapi yang di luar, yang muncul apa? Oh, Mas, gajimu kue tak weni gaji sampai mati, sampai lahir meneh, ora iso kanggo tuku iku. Ya itu memang guyonan, tetapi nyelekit itu timbul dengan pikiran tidak senang dan kemarahan. Jadi melihat ke dalam dulu itu gunanya kesadaran. Ngeleremke perasaan, ngeleremke pikiran supaya tidak menghancurkan mental kita. Dan kalau kita memberikan reaksi keluar, reaksinya itu bagus. Reaksinya itu bijak. Benar sekali, reaksinya itu bijak. Saya pernah dengar katanya. Tetapi kalau tidak melihat ke dalam, reaksi keluar itu, aku orang ngamuk iki. Oke, enggak. Meskipun dengan kalimat yang halus, dengan kalimat guyon, itu kebencian, kemarahan itu menyelinap ke sana. Karena tidak dipadamkan dulu. Nah, memadamkan kemarahan, kebencian itu kalau emosi, perasaan itu disadari. Dalam bahasa Jawa, ngonangi. Kalau Anda bisa ngonangi, konangan, perasaan yang muncul itu Anda konangan. Maka dengan konangan itu, perasaan itu tensinya akan turun. Meskipun tidak bisa netral sama sekali, ya, tetapi rasa tidak senang, kemudian pikiran marah, pikiran jengkel itu, ya termasuk yang di PHK tadi. Kebencian kepada atasan, kemarahan, kejengkelan, kesedihan. Kalau disadari itu ke dalam dulu, maka akan lerem. Setelah lerem kemudian, saiki terus kepriye, menghubungi temannya, mencari realitas ya. Ya, mencari jalan keluar yang lain. Tetapi kan dia tidak dibakar dengan kemarahan, kebencian, kejengkelan, luar biasa, penasaran. Saya akan balas dia. Nah itu manfaat meditasi kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bante, mungkin ingkang pungkasan saya dengar dari Gus Yusuf Hudori, mungkin Tepang Gus Yusuf Hudori Magelang, pasti Tegalrejo. Saya dengar dengan sering. Ya Gusmus malah sering ketemu Gus Dur. Suwargi. Ya, menurut Gusmus itu ciri khas orang pemuka agama itu ainur rohmah. Jadi dari mata itu terpancar kasih sayang gitu. Kalau kata Gus Yusuf, agamawan sing bener itu sing koyo Rasulullah, koyo sing banyak senyum gitu loh, basam namanya. Nah, ini yang terakhir, sehingga kita ngelihat itu damai begitu loh. Nah, kenapa saya ngelihat Bante kok damai gitu loh, itu apa resepnya? Monggo. Apa puasa tiap hari yang buka jam 12 itu, terus apa meditasi atau apa? Saya nggak pengen marah, nggak pengen berontak. Aku pernah ketemu di bandara, mudah-mudahan masih ingat, begitu ketemu tak damai gitu. Iya. Jawabnya itu harus tanya pada yang melihat. Oh gitu. Kalau yang melihat Mas Tejo harus tanya, Mas Tejo jangan tanya pada saya. Ini misalkan ada yang nanya, ini celeng nanya, Jo, apa aku ini nonton Biku Panjawaru kok damai? Karena begini loh, ini boleh dikomentari boleh nggak? Jadi banyak yang ngomong. Saya boleh Oke. Kembali sedikit tentang meditasi itu, hanya untuk nyetake saja. Begini, Mas Tejo. Ada seorang biksu kami bersiarah ke India. Pagi-pagi dia bangun pagi, pergi ke tempat Buddha Gautama, Siddhartha Gautama menjadi Buddha
di bawah pohon Bodhi. Itu tempat pilgrimage umat Buddha, dia meditasi. Lah di tempat itu kan segala bangsa datang dengan ritual yang bermacam-macam. Di Buddhis ini kan dibebaskan, Anda sembahyang koyo ngopo silahkan begitu ya. Tidak ada keharusan ya. Lalu selesai meditasi pagi itu biksu itu pulang ke penginapan, makan pagi bertemu dengan kami, termasuk saya. Pagi-pagi saya meditasi di tempat Buddha Gautama mencapai pencerahan. Masa orang-orang itu tidak mengerti kita ini meditasi? Serak jalan gedebak-gedebuk, sembahyang ngomong riuh rendai rame gembrenggang, nggak bisa tenang saya. Saya tanya, apa meditasi itu mencari ketenangan? Kaget dia. Loh, meditasi itu bukan mencari ketenangan, Bante. Dia biku baru. Saya mengatakan kalau kamu meditasi mencari ketenangan, saat kamu meditasi ada gangguan, timbul kebencian, kemarahan. Karena yang dicari ketenangan. Lalu meditasi itu yang sebenarnya bagaimana? Sebetulnya dia sudah mengerti, hanya dia lupa mungkin. Sadari saja. Sadari saja. Jadi waktu Anda duduk ada srek-srek, ana suara toh. Nggak usah dianalisa iki suara apa, iki wong nakal, apa orang tua jalane nyeret. Lalu kemudian ada orang sembahyang Iki basa apa toh? Basa Pali apa Sanskerta apa? Lalu ada yang nyanyi. Esok-esok kabeh do meditasi iki sing lain-lain donga iki. Di tempat suci kok nyanyi-nyanyi. Nggak usah menganalisa. Nggak usah marah kepada mereka. Nggak usah menghakimi. Dan tidak usah fokus kepada buk kepada suara, kepada nyanyian itu. Oh ya, itu belum dijelaskan tadi. Jadi meditasi bukan fokus. Bukan. Jadi nggak usah fokus. Jadi gimana? Menyadari apa saja. Menyadari apa saja. Yang bat-bat itu. Ya, kalau perasaan tidak ada yang mengganggu, pikiran tidak ada yang mengganggu, ya kenapa? Masuk, keluar, masuk. Aku kok ora tenang-tenang ya. Nah, pikirannya nagih, disadari. Begitu tenang, aduh tenang banget, nek iso ya tenangi rada suwe. Keserakahan muncul. Oh, di dalam kesadaran itu harus ada bahwa kabeh ku sementara, termasuk ketenangan itu. Ya, tidak. Nah, itu yang susah, Bante. Dalil itu tidak usah diucapkan, tetapi dengan menyadari itu dalam bahasa yang mudah, mengko mengerti dewe nek semuanya itu tidak kekal. Jadi kalau timbul keheningan ya ndak usah hening iki ya ora kekal kok, hening iki ya sementara kok. Itu pikiran nanti, bukan meditasi. Pikirannya ribut menilai-nilai, mengingat-ingat iki hening iki ya ora kekal kok. Iki menurut Buddha ayat sakmene, halaman sakmene. Ndak usah. Ya tenang. Oh, ini tenang toh. Sadari aja. Tidak usah mengatakan ini tenangnya dari mana. Aku biasanya lungguh suwe lagi tenang. Iki kok lungguh sebentar wis tenang. Kalau menama-namai boleh nggak? Kan nggak boleh, nggak usah nganalisa. Kalau masih menama-namai boleh nggak? Oh itu partai, oh itu ormas, oh itu fashion, oh itu patung, oh itu masih boleh nggak menama-namai? Ini orang kok bermeditasi. Pikirannya sibuk menama-namai. Nanti lama-lama seperti buku telepon zaman dulu sebelum ada handphone toh. Buku kuning. Ya isinya kan nama gitu. Termasuk oh ini pikiran baik. Oh tenang begini ya. Aku ingin bebas dari duka, aku ingin jadi arahat, aku ingin jadi Buddha. Itu pun juga harus disadari. Kita tidak bisa stop pikiran itu muncul. Pikiran itu kadang-kadang muncul sendiri. Ingatan saya pada teman yang baik, pada teman yang tidak baik, pada orang yang memusuhi saya tidak ingin mengingat itu, tapi itu bisa muncul sendiri. Karena hukum dari pikiran itu, hukum dari mind itu, dia punya hukum sendiri yang tidak sama dengan hukum fisika, hukum biologis dan sebagainya. Tugas kita hanya menyadari saja. Kalau Anda tidak menyadari, pemikiran itu bisa menggulung Anda.
timbul ide yang lain-lain, timbul kreativitas yang lain-lain. Jadi dalam meditasi itu disadari saja. Oke, matur nuwun Bante. Di part yang kedua ini yang penting teman-teman semuanya kita sadari, menyadari ke dalam, sebelum kita keluar bahwa itu benci, itu baik, itu baik, itu buruk dan lain-lain. Yang menarik juga bahwa supaya nanti kalau merespon keluar seperti Mas Tejo mengatakan bijak. Bijak. Iya. Tetapi kalau tidak menyadari ke dalam, merespon keluar, bagaimanapun banyak pertimbangan, bagaimanapun banyak masukan, kalau tidak ada ketenangan di dalam, responnya tidak akan bijak. Nah, ketenangan itu dalam pandangan kami tidak diburu, tidak dicari, tetapi dengan menghadirkan kesadaran, otomatis Anda akan tenang. Karena perasaan, pikiran yang bergejolak itu akan lerep. Orang akan mengatakan, Bante, kalau mengambil keputusan itu kan harus banyak pertimbangan, banyak masukan, banyak nasihat-nasihat. Ya, saya mengatakan benar. Banyak masukan, banyak pertimbangan, mempunyai kekayaan pengetahuan, bisa memutuskan sesuatu dengan bijak. Tapi jangan lupa, harus punya ketenangan juga. Kalau pikiran yang pelik, pikiran yang gelisah, perasaan yang membara, bagaimana bisa mengambil keputusan yang bijak? Nah, ketenangan itu sering dilupakan. Ya, ketenangan tidak bisa diberikan oleh teknologi. Tidak bisa diberikan oleh algoritma. Iya. Ketenangan diberikan oleh kesadaran, meskipun tidak mencari ketenangan. Kalau kita mencari ketenangan ya seperti biksu itu. Nanti semua orang yang mengganggu dia menjadi musuh nanti. Esok-esok arep meditasi tenang, banyak gangguan di tempat suci lagi. Nah, dia mencari ketenangan. Pada saat dia mencari ketenangan, akan timbul kebencian. Meskipun ketenangan itu dibutuhkan. Nah, kembali kepada kuncinya kepada kesadaran. Oke. Kau jangan mengaku sudah bermeditasi, kalau yang ingin kau cari adalah ketenangan. Iya. Ya, kira-kira gitu. Matur nuwun Bante. Itu bagus sekali. Matur nuwun. Anda akan kecewa kalau Anda mencari ketenangan dalam meditasi. Yang didapat bukan ketenangan tapi apa? Kebencian. Karena kok nggak tekan-tekan gitu. Nggak tekan-tekan. Kalau ada orang yang mengganggu, kalau nggak tekan-tekan itu keserakahan. Tapi kalau ada orang yang mengganggu, suara der, breng, kebencian muncul. Oke. Nanti kita teruskan sama jalan. Tri, jalannya di mana? Jadi ini loh Bante. Mas Tanto kok tidak diajak datang kemari. Nanti saya ketemu Tanto. Maksud Bante lagi nanyain Tanto Mentut, seorang budayawan. Jadi konsep kalau ada kehidupan sebelumnya, kehidupan sekarang berhubungan dengan kehidupan sebelumnya. Saya dengar juga katanya di Buddha itu ada konsep jodoh gitu. Jodoh, ya. Artinya orang yang tamak atau apa, yang rakus pasti nikahnya sama penjudi atau apa. Karena intinya penjudi itu intinya kerakusan juga. Apa betul gitu? Ada jodoh gitu loh. Kalau masyarakat yang begini dikasih pemimpin yang begini, ada nggak gitu? Faktor itu bisa terjadi, Mas Tejo ya. Tetapi kehidupan ini tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor kehidupan yang bisa memperkuat kehidupan yang kita bawa dari kehidupan yang lampau, bisa mematahkan. Oleh karena itu kalau lingkungan bisa putus sama sekali? Iya. Andai kata tidak putus, pengaruhnya tidak kuat. Karena itu kalau orang tua memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, anak-anaknya berada dalam lingkungan yang relatif baik, kemudian diberikan pendidikan yang memadai, hal-hal yang buruk yang pernah dia lakukan sebagai habit dari kehidupan yang lampau, potensi itu bisa tidak kuat, bisa lemah dalam kehidupan yang sekarang. Oke, Bante. Ya, tetapi
apa yang kita lakukan sekarang, pendidikan, kemudian aktivitas kita sekarang dan sebagainya, juga bukan satu-satunya yang menentukan warna kehidupan kita sekarang. Warna dari kehidupan yang lampau memegang peranan. Jadi belum tentu kakek-kakek saya, kehidupan saya sebelumnya itu dalang, belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Oke. Kalau ditanya mana yang lebih kuat, faktor kehidupan yang lampau atau sekarang? Yang lebih penting sekarang. Karena faktor kehidupan yang lampau tidak bisa diubah lagi, itu sudah terjadi. Tapi kehidupan sekarang ini kita bisa melakukan yang baik atau yang buruk-buruk. Justru kehidupan sekarang ini yang mempunyai peranan cukup penting dalam kehidupan kita. Oke. Terus kalau ngomong-ngomong soal meditasi tadi kita melompat ke kesadaran. Jadi kalau meditasi itu bebas, nggak harus duduk, nggak harus apa. Jadi yang penting, misalkan saya begini, saya sedang menyadari bahwa saya sedang melangkah. Terus apa lagi? Dalam bahasa yang gampang, ngerasake kakinya le tumapak itu. Jadi saya bisa menggunakan jarak ini dengan kesini dengan meditasi. Bukan nafas yang saya perhatikan, bukan yang lain yang saya perhatikan, tetapi kaki saya ini saya perhatikan. Oke. Ya, dengan biasa, tidak usah diperlambat. Oke. Artinya kaki diangkat, turun lalu merasakan menempel. Pada saat saya berjalan, kalau ada perasaan muncul yang mengganggu, tiba-tiba kok bosen banget, saya harus berhenti, menyadari perasaan begini muncul, dan tidak usah dicari ini dari mana, ini siapa yang mengganggu saya, ini apakah ada entitas yang tidak tampak yang mengganggu. Tidak usah, hanya menyadari saja. Atau tiba-tiba saya ingat pengalaman spiritual saya waktu saya pergi ke Sri Lanka atau pergi ke Kamboja. Timbul ingatan yang kuat sekali. Nah, saya berhenti. Lagi eling toh. Dan tidak usah, bahasa Jawa tidak usah dironce-ronce. Dulu itu bagaimana ya? Saya waktu itu sedang apa ya? Bagaimana? Kok sangat berkesan itu bagaimana? Tidak usah. Just be aware, selesai. Kalau itu sudah turun ingatan itu, jalan kembali. Oke, sekalian mumpung ketemu, saya pengen nanya hal yang... Jadi meditasi tidak harus nggak harus diam, duduk diam, silo tumpang berjam-jam. Ya bisa, dengan berdiri pun kita bisa meditasi. Nah, kalau berdiri apa yang diperhatikan, Bante? Apa saja. Berarti nafas ya boleh, perasaan yang muncul juga boleh. Tapi nggak usah dicari-cari. Sekarang ini saya ngerasa kayak apa ya, nggak usah dicari-cari. Kalau tidak ada perasaan yang mengganggu ya nafas. Tiba-tiba timbul pikiran, pagi-pagi kok sudah sumuk begini ya. Pikiran muncul. Begitu disadari dia akan berbaring, juga bisa meditasi. Jadi posisi meditasi itu berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Hanya kalau berbaring itu memancing kita untuk tidur. Suasana kita untuk tidur, bukan meditasi nanti tidur. Enggak, soal langkah ini ya, saya tertarik begini, Romo, Bante. Jadi kalau di wayang itu ada yang saya sangat terusik itu pernyataannya Arjuna setiap kali ditanya karo cakil, satrio bagus, kowe arep menyang endi? Terus jawabannya, dia tidak bilang aku mau ke sana gitu. Aku mau nuruti tindak ing suku. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Aku mau nuruti tindak ing suku. Kalau diterjemahkan, menyadari langkah kaki. Kalau saya dalam latihan meditasi menyadari langkah kaki, maka akan sangat tenang dan sangat sadar. Begitu timbul keinginan sedikit saja, kok kepengen ke toilet ya. Sekarang saya dari sini mau ke toilet, langkahnya mesti rada cepat. Dan kesadarannya akan kurang. Tapi begitu tidak ada keinginan yang lain,
just be aware meditasi, dia akan meditasi dengan penuh kesadaran dan dengan tenang. Oke. Tapi begitu saya ingat, oh saya harus menyambut Mas Tejo di depan nih, ini sudah mungkin waktunya sudah sampai, ya langkahnya rada cepat dan kesadarannya akan menjadi berkurang karena timbul keinginan apapun. Oke. Jadi di dalam keduniawian keinginan yang baik itu membawa kebaikan, ya, tetapi di dalam kebersihan mental keinginan yang baik itu pun juga bisa melekat, bisa mengganggu mental kita. Bante Nah, kalau meditasi kesadaran yang tadi saya sampaikan, ya, berjalan dengan sadar. Waktu kita duduk juga duduk dengan sadar. Kemudian memperhatikan nafas. Kalau kita misalnya menyapu, menyapulah dengan kesadaran. Menyadari perasaan pikiran. Itu yang dipakai Mas Prapto Suryo Darmo. Mas Prapto itu untuk olah gerak. Olah gerak dari Padepokan Lemah Putih. Iya. Ya. Sudah meninggal. Ya, itu Mas Prapto mendapatkan inspirasi dari meditasi kesadaran ini, yang secara terminologi di Buddhis dikatakan meditasi vipassana untuk olah geraknya itu. Oke. Mengerti sekali, Mas Prapto mengerti sekali meditasi kesadaran, meditasi vipassana itu sangat mengerti. Nah, hanya dia menggunakan itu untuk olah gerak. Bante, mumpung saya ingat ada seorang biku di Thailand atau siapa yang ketika diwawancara itu bilang dia tidak pernah merencanakan ceramahnya. Jadi pokoknya biku ngalir kita aja. Mungkin gitu loh. Bante Utamo jadi, dari keluarga kami juga. Oh, terus ditanya kenapa kok gitu? Ya kalau saya ngomong A tiba-tiba ngomong A atau tiba-tiba ngomong B di tempat lain, biarkan karma kami yang mempertemukan karma hadirin sama kalau hadirinnya segitu ya saya ngomong itu gitu. Kalau Bante sendiri gimana? Apa merencanakan? Ya saya tidak sepandai beliau berceramah. Enggak maksudnya oke, saya masih merencanakan apa ini nanti yang akan saya sampaikan kepada publik, tetapi tentu tidak bisa persis. Kadang-kadang apa yang sudah saya pikirkan, saya rencanakan itu kemudian berubah. Apalagi kalau permintaan formal, ini hanya 5 menit ya Bante, ini hanya 3 menit, ini dengan pejabat, ini dengan menteri, ini tidak boleh lebih dari 2 menit. Wah, ini harus diprogram. Apa yang 2 menit ini kira-kira mau disampaikan. Tapi ini kan saya juga wawancaranya ya mohon maaf tanpa babi bu, tanpa perencanaan, tanpa ini mengalir. Saya kira juga tidak mempersiapkan jawaban. saya kesini nih dadakan, nggak benar, padahal biasanya orang-orang lain untuk wawancara biku itu sebulan sebelumnya, terus pakai diskusi apa itu tim awal tim kita. Malah saya tidak pikir pagi ini ada wawancara. Pagi ini Mas Tejo dengan Mas Tanto. Saya tadi lihat Mas Tanto ada Tanto lagi di situ. Ya, tetapi wah ini ada kru sekian banyaknya. Ini bahasa Jawa yang kasar. Iki arep diplekut. Datang sak bergodo. Tapi ini pohon bodi. Pohon bodi ini konon katanya historis keturunan dari pohon bodi yang pernah digunakan oleh Siddhartha pada waktu duduk bermeditasi dan mencapai kenyamanan. Ini memang sering di sini yang lukis ini? Enggak tahu. Sering. Oh iya. Ayo. Pagi ini melukis ya tidak banyak yang melukis. Oke. Ngambil objek apa Mas? Ngambil objek apa? Di belakangnya. Oh, yang apa itu? Ke kanvas. Yang seperti pagoda ini. Iya. Yang ini Bante. Ini. Nah, sebelum mencapai pencerahan, Buddha Gautama itu dikenal dengan nama Siddhartha. Yeah. Gautama adalah nama marga. Mencari karena melihat penderitaan, ya
beliau lihat, dan kesenangan itu juga ternyata hanya sepintas-sepintas. Beliau mencari dengan berguru tidak puas. Lalu kemudian beliau bertapa dengan caranya sendiri sampai seperti ini. Oh, beda sama patung-patung Buddha yang saya lihat. Selama 6 tahun. Jadi ini belum mencapai pencerahan. Patung ini aslinya pengaruh dari kebudayaan Helenis yang masuk dibawa oleh Raja Alexander. Di India dinamakan Gandhara. Gandhara. Nah, ini seni Gandhara. Aslinya hanya kira-kira mungkin nggak sampai 1 meter. Dari logam yang disimpan di Lahore, di Pakistan. Lalu saya memberikan fotonya ini dibuat batu oleh pengrajin di sini, Mas Tarjiman, ayahnya Andri. Oh, sangat bagus. Nah, pada waktu Siddhartha bermeditasi seperti ini, dia hanya mendapatkan ketenangan saja sampai sampai tingkat yang paling tinggi yang kami namakan jana. Itu ketenangan yang luar biasa. Dan beliau melihat ya hanya ketenangan seperti ini, tidak lebih. Tidak ada sesuatu yang saya temukan untuk menjawab penderitaan. Lalu beliau meninggalkan cara yang ekstrim ini, sehingga dikatakan bahwa Buddha Gautama mengalami dua cara hidup yang ekstrim sebagai putra mahkota yang digadang-gadang ayahnya menggantikan dia menjadi raja, penuh dengan kenikmatan, kesenangan, segala macam kenikmatan indriawi. Kemudian ekstrim yang kedua menyiksa diri sampai hampir mati. Beliau meninggalkan kehidupan istana, tetapi beliau juga meninggalkan kehidupan seperti ini. Tidak ada gunanya kalau hanya ketenangan seperti ini saja. Buat apa kalau hanya ketenangan seperti ini? Lalu beliau memulihkan kesehatannya, lalu duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Mulai sore, matahari tenggelam, fajar menyingsing, beliau mencapai pencerahan. Iya, saya sekarang mengetahui inilah sebab penderitaan, attachment, kemelekatan yang sangat panjang. Kalau kemelekatan, attachment ini dipotong, kita bebas dari penderitaan. Beliau mencapai pencerahan, dan sejak itu tidak disebut lagi Siddhartha, tetapi disebut Buddha. Buddha artinya yang bangun, the awakened one, yang bangun dari mimpi-mimpi kenikmatan yang sementara itu. Pohon ini dulu disebut pohon Aswata, tetapi karena Siddhartha mencapai Bodhi, pencerahan sempurna di bawah pohon ini ada lancipnya, maka pohon Aswata itu sejak itu disebut pohon Bodhi. Sampai sekarang pun terkenal dengan Bodhi atau Bodhi tree. Nah, saya sering menjelaskan kepada teman-teman lintas agama supaya mudah, karena pencerahan sempurna menjadi Buddha itu bukan dipilih, bukan monopoli manusia yang bernama Siddhartha. Siapa saja kalau mempunyai tekad dan kemudian berjuang mencapai pencerahan, dia bisa menjadi Buddha. Kalau Anda nanti mencapai pencerahan di bawah pohon gedang akan dinamakan pohon Bodhi. Oke. Matur nuwun patung Siddhartha, Buddha mencapai pencerahan, itu kesadaran artinya. Pencerahan itu Bodhi. Pencerahan itu intinya adalah kesadaran, kesadaran sempurna. Dan itu orang yang sudah bangun, the awakened one. Bangun karena apa ya? Karena kesadarannya itu. Yang tertarik juga namanya Aswata ya? Dulu namanya pohon Aswata. Nah makanya apakah Aswatama putranya Durna di wayang itu dari Aswatama? Aku nggak tahu. Aswata. Dalam botanical disebut Ficus religiosa. Ini satu rumpun dengan beringin, pohon ficus, keluarga ficus religiosa.
berarti beringin yang tanpa hantu. Ini kan kepercayaan orang. Matur nuwun nggih, Biku. Sampai jumpa.